Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat warahmatullahi Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Pilkada Lecture. Kali ini kita bersama tokoh muda Kota Depok yang tidak lain Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Dr. Farabi Elfos, spesialis anak. MKes-nya apa nih? Magister Kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya Pak Dokter apa Pak Dokter? Bebas aja. Banyak nama juga nggak apa-apa manggil nama. Ini banyak banget ya? Banyak banget. Udah dokter pula. Udah selesai itu. Kalah kita udah ya? Paripurna itu. Kalah kita ya? Nggak ada apa-apanya. Kayak maruk banget ya. Dia lo bang yang ngomong. Kalau baru sekolah nggak apa-apa. Oh iya. Yang penting keren ya. Keren. Tapi yang penting juga nih Tribuners, Dr. Farabi, Bang Farabi ini putra dari legenda musik dangdut Indonesia. Siapa coba? Arafik. Tahu nggak lagunya? Keren. Apa? Gue juga nggak tahu. Karena udah legend banget, bro. Legend banget, Udah mungkin legend banget, bro. anaknya yang bisa nyanyiin. Karena gue liat, wah mukanya mirip banget gitu loh. Oke. Tahu banget tuh. Ya. Tribuners, Benar, Bang. mari kita ulik-ulik siapa sih Bang Farabi sebagai mungkin ketua partai termuda di Kota Depok ya Bang ya? Ya mungkin sekarang sudah. Waktu itu pertama kali terpilih ya. Sekarang sudah mulai banyak Oke. yang lain. Nggak apa-apa lah, orang masih muda kok. Iya, sama kayak kita. Sama kita. Bang Farabi, ini kan Abang udah susah-susah nih kuliah kedokteran. Orang tahu lah kuliah kedokteran pasti mahal. Betul. Pusingnya 7 keliling. Enggak 7 keliling, 10 keliling. Nah, itu kok tiba-tiba mau jadi terjun ke politik gitu. Mungkin kesambet apa gitu ya. Nah ini nih yang perlu kita luruskan ya. Iya. Bahwa politik itu kita tidak boleh anti politik atau fobia politik. Nggak anti tapi fobia, agak takut ya. Kita harus tahu bahwa air putih, air minum kita yang atur politik. Oh. Makanan kita yang atur politik. Oke. Jaminan kesehatan kita yang atur politik. Beras yang kita makan yang atur politik. Termasuk obat kali. Ya obat-obatan, regulasi dan lain sebagainya yang atur politik. Tentunya kalau kita ingin berkontribusi yang baik buat negara untuk masyarakat yang lebih luas, kita tidak boleh anti atau fobia politik. Justru kita masuk daripada kita teriak-teriak di medsos. Paling yang denger follower kita. Habis didengar kadang dicaci, dimaki, berantem di situ. Udah biasa atau atau like-likean paling gitu. Tapi kalau kita tuangkan di suatu organisasi sosial politik, kita bisa sumbang saran, kita bisa kasih ide, gagasan, kita bisa berembuk yang mungkin saja membuat menjadi lebih baik. Kita tidak teriak-teriak lagi di medsos hanya buat silaturahmi, keakraban, ya kan. Sesekali bolehlah seperti itu, tetapi ada wadahnya. Kenapa enggak? Harusnya seluruh masyarakat seperti itu. Dan jangan lupa orang-orang baik harus masuk politik. Karena kalau bukan orang baik yang isi, tentunya orang selain yang baik yang akan mengisi, kan gitu. Berarti kita baik boleh dong? Baik, kita harus berusaha menjadi baik. Kita bukan mencap diri kita baik, tapi kita harus berusaha menjadi yang terbaik lah, pelan-pelan. Keren. Jadi filosofinya itu sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat untuk orang banyak. Banyak. Itu lo yang ngomong tuh. Kok gua? Itu Quran, bro. Oh gitu ya. Quran Oh itu. iya. Jadi kita sebagai manusia itu harus banyak memberikan manfaat untuk orang banyak. Gitu. Keren. Sepakat kalau itu. Sepakat benar. Iya. Tadi Bang, lo mau nanya atau gua? Gua Gantian ya. Ini Bang, di saat Abang memilih ke jalur politik lah, gitu kan. Apalagi profesi Bang Farabi ini sebagai dokter kan. Nah, ketika melayani pasien nih, ada nggak sih kayak semacam konflik kepentingan gitu? Maksud lo apa? Ya kan bisa aja bro, dia politisi, dokter pula, ya kan. Terus saat melayani pasien nih, misalnya nih, oh dia nggak milih gua nih, males gua layanin. Ya enggak lah. Ya enggak Tapi kan? kita tanya dulu. Tanya dulu kan Iya. nggak boleh. Walaupun Iya. emang
kode etiknya nggak boleh, tapi ya namanya politisi kan bisa aja ngeles, Bro. Gimana, Bang? Menurut saya, seorang politisi harus punya pekerjaan. Tidak boleh dia mencari uang murni di politik. Bahaya itu ya, bisa bahaya itu kalau itu konsepsi utamanya ya. Ya menurut saya seperti itu, nanti menyerempet ke yang lain. Karena apa? Kita ya cari uang di profesi kita ya. Nah, biasanya kita dapat uang dari situ sambil beramal, beribadah ya, mendapatkan sesuatu hal yang baik lainnya. Jadi, dan kalau kita di dunia kedokteran ya, itu menjunjung tinggi profesionalitas. Kita tidak boleh memandang warna kulit, ras, agama, afiliasi partai, dan lain sebagainya tidak boleh dipandang. Kita harus menjunjung tinggi profesionalitas dan melayani demi kemanusiaan. Jadi kita tidak perlu bertanya hal itu karena tidak ada hubungannya tentunya biasanya dengan kesehatan ya. Ya kalau seandainya ada berhubungan tentang ngobrol-ngobrol, kita tanggapi biasa saja ya, netral, karena kita sedang berpraktek di dunia kedokteran. Ya tentunya kita profesi jalan ya. Terus jalan ya. Di samping itu juga ada organisasi sosial politik jalan. Jadi tetap nggak ada masalah. Bahkan saya pernah didoakan oleh pasien yang sekeluarganya nyalek dari partai lain. Dok, saya doakan ya dok. Berkahnya itu. Kalau bapak saya sama om saya di ini dok, gini-gini. Tentunya pasti dia tidak pilih saya kan. Dan itu biasa-biasa saja karena memang kita menjunjung tinggi profesionalitas dan melakukan segala sesuatu berdasarkan SOP. Standar operasional prosedur. Jadi kita lakukan dengan baik, kita silaturahmi, ya kan nggak semuanya harus kita lakukan dengan cara politik ya. Tentunya di jalurnya ada sendiri gitu. Jadi jalani profesi dengan baik, sama juga saat orang berdagang, nggak ada bedanya juga kan. Saat orang jadi pemilik perusahaan apa gitu, punya toko apa, ya biasa aja jualan. Pada semuanya nggak boleh hanya khusus untuk misalnya gitu, itu kan enggak. Malah bisa membuka silaturahmi yang lebih luas lagi dalam dunia. Manfaatnya bisa lebih banyak ternyata ya. Ini baru nih top, udah muda, iya, politisi, nggak mau nomor kalau ini. Nggak mau nomor. Ini real ini. Real. Masya Allah. Allah. Keren. Tapi sebelum kita tanya yang lebih berat nih, mungkin abang tahu nggak salah satu lagu favorit Ayahanda? Nah, Lagu Iya. papa saya itu suka lagu almarhum Muhammad Mashabi. Dan juga suka banget sama Elvis Presley. Gitu. Jadi papa saya tuh, saya juga kaget ya. Beliau memang menurut kami ya waktu itu ya living legend lah ya. Iya. Karena sering dapat anugerah living legend ya, terbaik sepanjang masa gitu. Tetapi pernah ngobrol-ngobrol sama saya, ya, karena saya suka main musik ya, itu ngobrolin lagu The Beatles, Gitu. nyanyi lagunya Besame Mucho, The Beatles, and All Over. Loh, kok bisa gitu dalam hati saya ya. Ya itu juga bagian dari kesukaan papa saya tuh, tetapi memang terjun menekuni dan berprofesi di musik Melayu dangdut ya. Jadi lagu yang disukai itu ya Mashabi ada, Elvis Presley juga ada, Beatles juga ada gitu. Tapi papa saya pernah saya tanya ya, karena waktu itu Krisdayanti mau duet sama papa saya di konsernya, saya ikut nganterin ya, jadi saya tahu. Chrisye Juga mau duet di konsernya papa saya dan ambil lagu papa saya dua-duanya. Slang ambil lagu papa saya. Pandangan pertama dan dibikin filmnya juga. Pandangan pertama sama siapa MTV itu VJ MTV Nirina. Ya, Nirina. Nirina sama Slang kan duet lagu Pandangan Pertama. Terus Naif juga dan lain sebagainya. Lalu saya jadi ingin bertanya, kalau papa tuh maunya duet sama siapa sih? Kalau dia kan mau duet gitu kan sama papa. Kalau mau duet sama siapa? Saya ingat banget papa saya mikir gitu. Habis itu mau jawabnya Mashabi. Tapi waktu itu udah almarhum. Jadi dia mau seandainya ada mau duetnya sama dia, kalau enggak ya biasa-biasa aja tuh gitu. Ya, kalau ini gua hafal. Pandangan pertama dalam aku bercinta. Gitu kan. Tapi ngomong-ngomong bisa nyanyi, Bang? Kan ya saat turunan, saya kan? Sebetulnya saya adalah anaknya yang paling nggak bisa nyanyi itu dulu tuh. Tapi jago musik. Tapi bisa musik ya? Pasti bisa. Waktu itu pas kuliah ya, pas pendidikan dokter spesialis, dokter umum,
sarjana kedokteran suka main band. Cuma memang papa saya banyak melarang. Ini unik nih kan, malah dilarang. Jangan sekolah, konsentrasi sekolah gitu. Ya mungkin takutnya kebablasan, terjun kelupa sama dunia kedokterannya, kuliahnya gitu. Emang sama papa harus jadi dokter gitu ya? Iya, maksud papa supaya konsentrasi, karena papa mendengar bahwa dokter itu harus serius, kayaknya banyak mendengar dari orang, harus fokus, harus selesai cepat, jangan itu kayaknya over concern ya, pengen supaya fokus, jadi didorong seperti itu. Tapi tetap saya main aja, itu kan sekedar hobi di waktu luang kan bisa gitu. Jadi, tetapi akhirnya gimana ya? Jadi tahu nada sedikit dan juga saat kadang-kadang terjun di dunia organisasi sosial politik di lapangan, kadang mereka kan, oh nyanyi dong, nyanyi gitu. Walaupun kita pas-pasan dipaksa ya, namanya permintaan masyarakat, ya akhirnya kita nyanyi juga. Walaupun tadi tentunya jauh dari kata profesionalitas lah kalau bidang nyanyi gitu. Hobi, jadi hobi. Jadi dari anak-anaknya penyanyi legend Arafik itu nggak ada yang jadi penyanyi ya? Sebetulnya kan ada Fairuz Arafik, ya, ada Fadia Arafik, cuman habis itu pergi ke dunia politik, jadi Bupati Pekalongan sekarang kan. Fairuz Arafik masih di dunia entertain, Masih ya. terus sama suaminya juga Sony Sardian masih di dalam dunia politik, dan saya dunia entertain ya, dan saya lihat juga anaknya walaupun sambil sekolah karena sekitarnya dunia entertain ya juga kadang-kadang juga ikut di dalam situ. Oh yang ini ya, yang Tafis ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia profesinya beliau ini sebagai keluarga penyanyi, politisi juga, Bro. Iya, politisi. Karena adik apa kakak ya kalau Bang Farhad itu? Kakak. Kakak. Iya. Oh, kakak. Sorry, yang Fadia kakak, Oh, Fahad, ya, Fahad Fahad. namanya, Fahad itu adik. Bang Farhad adik tuh. Politisi juga, Bro. Keren ya. Cuman di nasional. Iya. Makanya perlu ditanyain tuh. Kayaknya Bang Farabi. Kayaknya gambaran gua kayak Banten nih. Mau dibawa ke Depok nih. Oke, kita lanjut yang lebih panas nih. Enggak sampai gitu-gitu amat. Kita yang lebih panas nih. Bang, ini kan Abang mencalonkan diri menjadi caleg Provinsi Jawa Barat ya. Apakah itu sebuah jalan menuju Depok 1? Iya, tentunya itu salah satu jalan ya menuju ke sana. Karena memang di dalam dunia organisasi sosial politik itu kan ada semacam jalur yang harus kita lewati. Salah satunya lewat legislatif ini. Gitu. Jadi lewat legislatif ini tentunya saat kita turun ke lapangan bersama masyarakat, ya menerima gagasan juga dari masyarakat untuk disalurkan nanti. Ya akhirnya kita mau nggak mau ketemu masyarakat yang lebih luas, seluruh kota Depok, dan sebetulnya termasuk Bekasi juga ya. Sehingga akhirnya elektabilitas, popularitas kan saling menunjang di situ akhirnya nanti ke depannya. Gitu. Apa yang mungkin kan masih muda? Iya masih muda. Saya bilang tadi kan politisi muda di Depok juga kan salah satu kan. Terus kedua secara profesi dokter dan dokter pula lagi kan. Semua udah lengkap, Bro. Udah lengkap. Ya, artinya kan tinggal bagaimana jalan menuju Jawa Barat kayaknya mulus nih. Ketua partai pula. Iya, ketua partai pula nih. Instrumennya sudah ada semua nih, Bang. Apalagi kan dulu menguasai kan. Sangat Golkar, partai besar partai kan. besar. Partai besar. Artinya memang di sini Abang tuh apa karena mau spekulasi aja gitu kan? Mungkin ngelihat adik, kakak yang sudah jadi politisi gitu kan. Padahal secara materi gitu kan. Lebih dokter lebih keren padahal ya. Saya juga pengen jadi dokter sebenarnya. Kita aja dokter susah banget, Bro. On gitu kan terima-terima. Nah, maksudnya apa hanya spekulasi aja gitu atau mungkin ada rencana ke depan selain itu ya? Abang tadi punya pikiran ya gua harus jadi memberikan manfaat buat orang banyak gitu. Pasti ada sisi-sisi itu apa mungkin apalah gitu. Mungkin Abang bisa jelasin nggak, Bang? Orang kesehatan, berprofesi kesehatan tuh agak jarang di dunia politik. Bahkan di komisi kesehatan saja bisa dihitung berapa orang kesehatannya di situ yang murni. Sehingga kalau mengkaji, menganalisis, memberikan ide dan saran tuh harus ada orang kesehatan juga. Sehingga ada dorongan saya untuk masuk ke situ, sehingga tadi saya beri gagasan, ide, program kerja dan lain sebagainya bisa langsung disalurkan pada tempatnya.
seperti jaminan kesehatan bagaimana, kesejahteraan perawat bagaimana. Saya dengar gaji-gaji perawat itu dan bidan masih sering di bawah standar juga di beberapa tempat. Ini kan juga harus diperjuangkan. Katanya masyarakat pengen mendapat layanan yang baik. Katanya masyarakat pengen dapat senyum yang baik. Tentunya kesejahteraan perawat, bidan, dokter-dokter umum itu harus diperjuangkan gitu. Coba dokter kan turun ke jalan kan jarang ya, bukan nggak ada tapi jarang banget. Kecuali waktu COVID kemarin ya turun ke jalan. Ya apa namanya itu nggak ini ya nggak seberapa lah. Yang minta naik ini naik itu gitu kan jarang ya. Jadi ya karena memang mungkin saja sudah sibuk dengan kemanusiaannya. Maksud saya ini juga perlu disuarakan lah. Betul. Sehingga apa? Ya juga nggak hanya menyuarakan dokter, tentunya akhirnya masyarakat mendapatkan efek yang baik juga. Gitu. Dan juga kan kita melalui profesi kita, akademis kita juga bisa menyumbang saran dari bidang yang lain gitu. Nah ini yang harus kita tekankan. Dan juga saya juga mendorong teman-teman kesehatan juga nggak usah ragu masuk dan nggak usah fobia atau anti gitu politik. Memang sih ya ini yang perlu kita luruskan ya, politik itu kadang dianggap orang ada yang jijik, ada yang males, ada yang terlihat kotor. Ingat, yang mimpin negara dan mimpin anda semua kita semua adalah orang politik. Bagaimana anda bisa dipimpin kalau anda merasa kotor, jijik dan lain sebagainya. Justru yang saya bilang tadi, ayo orang baik ikut, ayo orang baik ikut sumbang saran sehingga menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi nggak boleh jijik atau kotor. Jadi, banyak orang baik juga yang memimpin kan. Tapi gini juga Bang, memang pilihannya dua ya kalau masuk politik, apalagi dokter ya. Dokter punya profesi sangat mulia. Entah dia mewarnai atau diwarnai. Nah itu pilihannya itu kan, bisa aja. Harusnya diwarnain dong. Harusnya mewarnai. Harusnya mewarnai dong. Salah gue ngomong. Artinya makanya tadi saya nanya ke abang itu, kenapa lebih memilih profesi itu gitu, memilih profesi berpolitik praktis gitu kan. Sayang gitu loh dengan. Ya. Tapi kan tadi udah disampaikan sebagainya gitu. Itu makanya saya nanya itu Bang. Tapi juga perlu ditegaskan bahwa kan bisa jalan keduanya gitu. Karena kan memang profesi dokter ini ada spesial yaitu kalau bukan pegawai ya, bukan pegawai pemerintah, kita nggak office hour. Kita bisa pilih waktu di tempat-tempat jam tertentu yang memang lenggang ya, yang bisa nyaman buat kita berpraktik. Sehingga nggak ada masalah ya. Memang sih kalau orang yang terlalu asik berpraktik, habis itu dia menjalani kegiatan senggangnya yang lain boleh-boleh saja. Tapi di kegiatan senggang ini juga kita bisa pakai berorganisasi sosial politik. Dan kadang kalau memang pas kebetulan ada sesuatu acara yang tidak bisa dihindari, ada sesuatu tugas yang tidak bisa dihindari, kan kita bisa cuti dulu. Ada teman-teman yang bisa menggantikan. Gitu ya. Seperti kadang-kadang kalau kita ada urusan keluarga ya juga cuti kan. Selama bukan pegawai. Nah ini mungkin yang perlu digarisbawahi nih Bang. Kalau memang pegawai kan memang sulit ya. Karena ada office hour. Kalau tiba-tiba dia harus keluar di office hour kan melanggar aturan tuh. Kalau kita kan pegawai bebas. Pekerja lepas. Profesional. Artinya kita harus dukung juga dong. Karena sepakat kalau kesejahteraan dokter, perawat, bidan itu sudah sesuai lah ya. Pasti dia akan memberikan layanan yang maksimal ya Bang. Ya, diharapkan seperti itu kan. Gitu. Iya justru pemikirannya Bang Farabi ini memang perlu bro. Untuk membuat peraturan-peraturan daerah. Kalau untuk di DPRD kota kabupaten provinsi, misalnya kenapa di provinsi gitu bro? Kenapa nggak langsung ke DPR RI? Itu lebih. Nah itu tanya. Mantap. Nah kita tanyain. Kenapa harus milih ke provinsi Bang? Nggak ke nasional gitu? Itu pertanyaan bagus dan memang ditanyakan banyak orang. Abang baca aja nih ya kan. Itu memang kayak semacam di dalam dunia politik ya juga ada jenjang karir lah. Saat awal saya masuk sebagai sekretaris, lalu jadi ketua partai. Ini di partai ya? Memimpin partai dulu. Mempertahankan kursi merebut wakil ketua DPRD, lalu dianggap suatu prestasi yang baik, lalu maju lagi dan akhirnya ya provinsi dulu kita coba kita sambangi. Tes ombak. Kenapa? Tes ombak. Runutannya begitu bro, pengen runut lah. Iya tes ombak kan kalau Jawa Barat bisa masuk. Bisa masuk. Nanti coba provinsi dulu, nanti habis itu bisa ke RI. Ya kan semua begitu ya, kayak presiden kita ada yang dari wali kota dulu. Betul. Terus jadi gubernur, jadi presiden, ada yang
dan lain sebagainya. Kan cita-citanya mau jadi presiden gitu. Ya, aminin. Amin dong, amin. Yang penting amin dulu. Aminin, karena kan sebuah doa. Betul, Ya, betul. Bang, tadi kan disampaikan jenjang karir. Apakah ada yang lebih dari itu yang Abang harapkan? Misalnya di Depok gitu. Ya sebetulnya ini kan profesi saya memang di dokter. Ya, saya sudah membentuk suatu wira swasta lah, wira swasta untuk membuat suatu tempat pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Itu kan sudah bisa berjalan tanpa ada saya juga berjalan. Dan juga konsep-konsep yang saya pahami baik, saya lakukan di situ. Nah, terus di dunia politik itu konsep-konsep yang tentunya kita anggap baik juga kita akan jalani juga di situ gitu. Jadi semua kita kasih yang terbaik. Tentunya kita tidak sempurna, sehingga kan di dalam dunia organisasi itu ada yang lain yang menambal, memberikan masukan tambahan untuk menjalankan yang lebih baik lagi. Artinya maksud saya, apakah ada tujuan utama dari jenjang karir itu? Ini kan legislatif ya, apa ada nyebrang? Ya intinya Eksekutif. intinya apa, besok abang punya cita-cita jadi wali kota. Gitu aja bertembak langsung. Sebetulnya saya udah Gue muter-muter dulu. saya jawabnya juga muter-muter, akhirnya tembak juga. Ya itu ada Bang kesana ya. Memang kalau saya eksekutif itu memang saya lebih banyak di eksekutif zaman kemahasiswaan. Oke. Saya pernah jadi presiden BEM di Fakultas Kedokteran saya, ya kan. Pernah jadi ketua Ikatan Dokter Muda dan lain sebagainya. Itu memang ada kesana. Kan katanya pengen ngerubah menjadi yang lebih baik, ya kan. Apa maksudnya merubah kota Depok tentunya kalau dalam hal ini ya tentunya setelah legislatif kan ada pemilihan eksekutif, ya kenapa tidak gitu kan. Dan memang kebetulan ya dari rapat kerja daerah kita di Kota Depok dan hasil musyawarah daerah kita di Kota Depok, Golkar ya khususnya, itu memberikan mandat untuk maju di pemilihan wali kota di Kota Depok di 2024 ini. Oh bener bro. Bener ya? Bener. Tinggal ngapain nih? kursinya aja. Oh iya. Kursi Golkar di Depok itu berapa? 5 ya? Saat ini 5. Oh 5 ya. Mudah-mudahan Targetnya? nanti 11. 11. 11. Setiap kecamatan 1 kursi. Oke. 11 itu udah bisa mencalonkan ya? Iya. Kan 20% ya? Iya 10. Kayaknya sih bisa ya. Bisa kayaknya bisa. Ngelihat auranya sih bisa. Iya. Kalau kata papahnya, Bapaknya? pandangan pertama awal aku bercinta. Bercinta ya? Berjumpa apa bercinta sih? Oh, berjumpa. Wah. Bercinta aja nih. Waduh. Artinya bisa dari pandangan pertama. Betul. Orang terkesan sehingga 11 kursi bisa kali ya. Bisa, insya Allah kita harus optimis. Ya kan kita ingin memberikan kontribusi tentunya kalau makin banyak wakil kita di DPRD, masih makin banyak bisa berbuat ya kan. Bang, ini bro, kan biasanya politisi nih ada ya dinasti lah, jual bapaknya lah, jual emaknya, ibunya lah sebagainya. Nah, Bang Parabi ini kan ayahnya ini legend banget ya. Siapa yang nggak kenal? Arafik kan? Ya mungkin zamannya kita kenal. Saya nggak tahu di zaman di bawah. Tapi kalau kita browsing pasti kenal. Abang dalam kampanye itu ini nggak menggandeng kebesaran papa nggak ya gitu untuk ternyata anaknya Arafik, sehingga apalagi kalau udah usia yang 40 ke atas dia senang dangdut segala macam, udah ini anaknya Arafik. Sempat menggunakan itu nggak dalam kampanye saat ini gitu? Bentar Bang, boleh jawab ya? Pakai ini lagi. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Soalnya ganteng bro. Iya. Maksud gua kan bapaknya kan keren nih ganteng. Kan otomatis ke anak dong. Ya pasti jualannya begitu nggak sih? Jualannya Bang? ganteng gitu. Begitu nggak sih? Jualannya begitu nggak sih? Bapak tuh ayah tuh suka misalnya ditaruh di balihonya atau mungkin strategi apa lah dengan tim? Ya sebetulnya otomatis karena itu papa kita ya bapak kita otomatis kan jadi melekat. Ya. Pengaruh tuh Bang? Ya saya rasa sedikit banyak pasti pengaruh ya. Karena kan itu melekat pada diri kita. Istilahnya kalau dalam
bahasa kita bin-nya kan Iya. jelas, dan itu memang bin dalam Islam kan memang harus selalu Iya, diikutkan. betul. Ya tentunya sedikit banyak harus akan berpengaruh, dan saya rasa itu akan berpengaruh yang baik ya, terhadap karir di politik saya gitu. Jadi alhamdulillah aja gitu kita jalankan. Tapi walaupun memang saya secara khusus hampir tidak pernah memasang foto papa saya di baliho ya. Tapi pernah saya lihat ada penggemar papa saya bikinin baliho, masang foto papa saya, masang foto saya. Oh, iya. Jadi dibikinin nama beliau, terus dikirimin ke tim medsos kita, dikasih tahu, dikirim nih, kita pasang nih gitu, simpatisan lah, yang luar biasa. Maksudnya kebetulan kan bapak saya profesinya kan di dunia entertain ya, seniman lah beliau. Jadi memang nggak saya pasang karena beda kan, ini kan kita di jalur politik ya. Betul. Tapi ternyata ada penggemar yang justru melihatnya dari sisi itu gitu. Tapi mungkin ada mungkin dari grassroots itu ada keinginan mungkin mengangkat seniman-seniman, terutama seniman Melayu di Depok atau secara nasional. Itu. Ya justru itu tuh Bang, karena kita memang kan dari keluarga seniman juga ya. Yang kita harus pikirkan nomor satu adalah seniman lokal dulu. Seniman kita harus pikirkan semua karena itu profesi yang sangat mulia ya. Tetapi yang lokal nih harus kita perhatikan. Mulai dari budaya lokalnya apa. Jangan sampai dia ya sepi manggung gara-gara memang anak-anak muda zaman sekarang nggak kenal seni budaya di zaman dulu ya. Nah ini perlu kita kita lestarikan dengan membuat sebuah acara-acara, memperkenalkan ke sekolah-sekolah. Sekolah ada berapa di Depok? Betul. Terus gedung olahraga ada berapa? Acara 17-an ada berapa? Acara pemerintah kota ada berapa? Diperkenalkan dan bisa berganti-gantian, nggak itu aja orangnya. Karena kan kita katanya mau nolong semua seniman yang lokal ya. Difasilitasi lah. Difasilitasi dengan baik. Kan pasti mereka juga udah punya paguyuban, ya paguyubannya dihidupkan kembali, jadi semarak kuat. Depok itu punya gedung kesenian nggak sih? Punya ya Bang? Depok punya gedung kesenian nggak sih? Gue lupa, kayaknya dulu mau dibangun deh. Bangun, ya makanya. Tapi nggak tahu jadi apa enggak. Jadi tonggak. Oh yang di Sawangan itu ya? Iya, kayaknya sih. Wah itu sensitif tuh. Pokoknya jangan sampai cuma ada simbol saja, tapi memang benar-benar ada gerakannya buat para seniman yang di Kota Dulu Depok. ngomongin gedung senian, minum dulu panas. Ayo Bang, minum Bang. Iya sih, ngopi dulu deh, minum dulu. Itu wilayah-wilayah sensitif, nggak boleh. Iya, ngomong-ngomong seniman, itu tadi kalau bicara kesenian dan sebagainya lokal, apalagi Bang Farabi mau memfasilitasi lah. Insya Allah jika beliau jadi, abang jadi, pasti dong fasilitas itu awalnya dari tempat dulu. Nah kalau tempatnya nggak ada, ya. Berarti bicara infrastruktur. Infrastruktur. Nah itu PR-nya berarti Bang. Iya. Gitu. Pastilah orang nggak jago di bidang kedokteran, infrastruktur juga jago beliau. Otomatis dong. Iya. Ya karena di dalam dunia politik kan udah yang pasti dibahas gak jauh dari infrastruktur juga ya. Betul. Dan juga kita juga harus menggait ahlinya juga ya. Kita kan nggak bisa sendirian. Bang kita harus membangun, kalau ngomong seni ya Bang, harus membangun dari segala bidang, infrastruktur, sumber daya manusia, dan pendidikannya tentang seni bagaimana gitu. Itu harus dibangun semua lah ya. Dan juga menggait ahli-ahli di bidang seni juga, bagaimana pendapat mereka. Ini kan pendapat kita nih, bagaimana pendapat mereka. Lalu kita bikin dalam bentuk suatu program kerja yang nyata. Dan juga yang paling harus tekankan adalah merangkul semua, Bang. Jangan yang merangkul yang dekat dengan dia saja. Ini juga salah satu tujuan berpolitik tadi kan bilang, saat berprofesi kedokteran mungkin kita hanya bermanfaat bagi satu tempat, satu area, dan orang yang datang ke kita saja kan. Tapi kalau masuk dunia politik harus bermanfaat bagi orang yang lebih luas lagi gitu. Nah ini yang bisa kita ambil manfaatnya gitu loh. Untuk apa? Untuk bermanfaat bagi semua orang. Yang tadi kita kembalikan lagi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi orang lain. Keren. Udah keren lah itu. Tribuners, begitulah gagasan-gagasan yang disampaikan Dr. Farabi Alfos, spesialis anak, magister kesehatan. Wah, hafal gua. Harus hafal dong. Bentar lagi jadi mahasiswa kedokteran. Bagaimana beliau akan membangun Kota Depok
dari mulai mensejahterakan tenaga kesehatan, seniman, infrastruktur. Maka dari itu jangan kemana-mana lagi ya. Ada sesi berikutnya yang akan kita tanyakan lebih dalam. Yang jelas sekarang kita nyanyikan pandangan pertama awal aku berjumpa dengan Bang Farabi. Bang, makasih ya Bang. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.